Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله ويتلون الكتاب ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده وفي صحيح صدري ويسر أمري وهدى من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الغزنا إذا شئت سهلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan di malam hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, khusus nikmat yang masih ada di dalam hati kita, yaitu keimanan, ketakwaan yang terhasil dengan amal yang ketaatan di dalam kehidupan. Salam salam senantiasa tercurah kepada manusia yang mulia akhlaknya, manusia yang senantiasa pantas untuk kita jadikan contoh suri tauladan yang baik, yang kehadirannya memberikan cahaya di tengah kesesatan, petunjuk, menjadi kebahagiaan kehidupan yang harus kita mengikuti dengan sunnah. Dengan was kalian, mari kita luruskan dengan kita untuk thalabul ilmi menjadi satu abadiyah yang terbebas dari laknat Allah, sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah mengatakan dunia mal'unatun, dunia itu dilaknat mal'unun fiha, dan dilaknat apa yang ada padanya, illa zikrillah, kecuali zikir kepada Allah, wa bawla, kemudian melakukan nilai taatan kepada Allah, wa aliman, dan orang-orang alim, wa muta'alliman, dan orang-orang senantiasa mau belajar. Empat amalan inilah yang menjadi asbab orang itu selamat dari laknat dan mendapat rahmatnya. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita melanjutkan tema kita sebelumnya yang terkait Tarhib Ramadan, menjadi persiapan agar kita meraih Ramadan yang terbaik. Puasa khususan menjadi amalan yang berbeda dengan amalan lain. Dalam hadis Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya, ila siyam, kecuali puasa. Kenapa untuk Allah khusus? Ada pendapat para ulama karena puasa itu puasa ibadah yang selamat dari riya, yang dimana orang bisa menjaga aktivitas makan minumnya, berkata kotor, kemudian mencari ridha Allah. Kedua, puasa itu menjadi kadar yang berat timbangannya di akhirat. Makanya Allah katakan tidak mendapat hitungan kecuali Allah yang tahu hitungannya, diwayil hisab. Dan yang ketiga, alasannya kenapa puasa menjadi amal untuk Allah, karena ini puasa menjadi satu amal yang paling Allah cintai. Maka butuh yang namanya ilmu agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik dan membentuk pribadi yang bertakwa. Jadi puasa bukan hanya sekedar amal yang rutinitas setiap tahun, atau mungkin budaya, atau mungkin
mungkin kebiasaan atau mungkin ingin sehat. La, tapi puasa itu panggilan iman. Jadi panggilan iman yang kita tahu ketika kita sudah syahadat ada konsekuensi amaliyah. Jadi rukun Islam yang 5, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 bangunan. Salah satunya kewajiban kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka meninggalkannya menjadi salah satu apa? Putusnya tali ikatan kepada Allah. Jadi siapa yang sengaja tidak puasa Ramadan, sedangkan puasa itu wajib dia jalankan, maka akan putus al-urwah, ikatan kepada Allah yang harusnya dia jaga dan fisqobalaha yang tidak akan putus selamanya. Orang dahulu begitu mengagungkan Ramadan sehingga 6 bulan sebelum Ramadan saja sudah taklif. Bayangin sahabat, para tabi'in 6 bulan sebelum Ramadan sudah minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita berdoa mungkin sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita agar kita mencapai Ramadan yang terbaik. Dan perlu dipahami, setiap tahun sampai hari kiamat atau sampai hari kiamat Ramadan itu akan selalu ada. Tapi diri kita belum tentu ada. Berapa banyak orang yang mendahului kita tahun ini, yang bersama kita di tahun lalu, tahun ini nggak ada. Saya punya sepupu kemarin beberapa hari lalu meninggal. Usianya masih 30-an. Nggak sakit lagi. Tiba-tiba malam-malam kejam, pembuluh darah yang pecah, kemudian meninggal. Shock semua. Anaknya 2 masih kecil, istrinya lagi hamil. Pingsan istrinya, menangis orang tua, kakaknya. Itu kematian. Kita nggak tahu kapan mendatangi kita. La yasta'iluna sa' wa la yasta'ilun. Jadi kita ini berpacu dengan kematian. Ini bukan berpacu dalam melodi ya, berpacu dengan kematian. Kematian itu akan mendatangi kita kapanpun, dimanapun. Tidak melihat sehat, tidak melihat sakit. Nah, keberuntungan bagi orang yang ketika dia bisa bertemu Ramadan, harapannya dosa yang lalu Allah ampuni. Nah, kemuliaannya begitu dahsyat. Maka siapa yang dia bertemu kemudian dia dapat ampunan, maka itulah keberuntungan yang besar. Tapi sebaliknya, bertemu Ramadan tapi tidak dapat kebaikan, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, bahwasanya orang yang paling jauh dari Allah, sampai bahasanya itu bu'dan, kalau ba'id kan jauh, kalau bu'dan itu jauh banget, bahkan nggak kelihatan. Rumah Pak Leo jauh, masih kelihatan kan? Pak Puji masih kelihatan, Pak RT masih kelihatan. Rumah saya nggak kelihatan, Pak, jauh ya. Itu jauh banget. Siapa mereka yang bertemu dengan Ramadan? Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dia tidak dapat ampunan Allah. Makanya masuk Ramadan itu ada 4 model manusia. Pertama, orang yang sebelum Ramadan baik, masuk Ramadan makin baik. Ba'da Ramadan meningkat kebaikannya. Nah, inilah orang yang sabiqun dan awwalun, orang-orang yang sabiq, yang selalu istiqomah dalam kebaikannya. Yang kedua, ada orang yang sebelum Ramadan tidak baik. Mungkin sholatnya kadang sholat, kadang enggak, kadang di masjid, kadang di rumah, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ngajinya Daud, sekarang datang, besok libur. Minggu depan lagi baru datang lagi. Itu ngaji Daud, Pak. Bukan puasa ya. Kemudian apa lagi? Mungkin banyak kemaksiatan dikerjakan. Tapi masuk Ramadan dia mendapat rahmat. Tersentuh mungkin dengan hidayah ketika dia sholat, dia mendapat tausiah, dia khusyuk.
maka hatinya tersentuh. Ba'da Ramadan dia menjadi orang baik. Di dua golongan ini selamat mendapat keberkahan Ramadan. Ada yang ketiga, orang yang sebelum Ramadan tidak baik, masuk Ramadan baik, setelah Ramadan enggak baik lagi. Maka ini disebutkan dalam surat An-Nahl. Coba antum buka surat An-Nahl ayat 92. Surat 16 ayat 97. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti kamu dengan Allah menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Nah, ini golongan yang ketiga. Jadi Allah katakan wala takunu, janganlah kamu seperti takunu, kallati, yang seperti wanita. Siapa wanitanya? Naqadat bazlaha. Jadi orang yang mungkin Bapak tahu memintal benang gitu ya, membuat sulaman. Kalau kita SD dulu gimana bikin sulaman kan, ada jari itu dijahit dengan ada yang berbeok, ada yang gebek, ada apa, udah jadi dihancurin. Kata Imam As-Sadi, inilah orang yang kurang akalnya. Ini wanita yang agak apa ya, pohon gitu. Apa dulu kalau Rocky Geroma ya, ketika sudah dia puasa rajin, baca Quran rajin, di Ramadan itu tarawih rajin, kajian rajin, kemudian zikirnya rajin, masuk Syawal merdeka. Maka ini disebut apa? Ramadhaniyun. Apa Ramadhaniyun? Kalau ada kan Jahanamiyun ya. Kalau Jahanamiyun alumni Jahanamiyun alumni Ramadan. Tapi lupa itu pesannya. Gak ada bekas yang baik yang timbul dalam kehidupannya. Maka ini ketiga ini golongan yang rugi. Kalau kita lihat tren itu ya, banyak artis pakai hijab kan ya, masuk Ramadan kan ya, bikin album religi kan ya. Nanti masuk Syawal lepas lagi jilbabnya, pakaian seksi lagi. Nah ini banyak gak kayak gitu? Banyak. Jadi hal-hal yang harus kita tahu agar jangan sampai kita termasuk golongan ketiga. Semangat ngajinya, semangat baca Qurannya, semangat qiyamul lailnya cuma Ramadan saja. Seolah-olah orang ini kenal Allah cuma di bulan Ramadan. 11 bulan setelah Ramadan gak kenal. Beda dengan bulan pertama, yang kedua itu dia sangat berkesan dengan Ramadan, sehingga pesan Ramadan dia laksanakan di 11 bulan selanjutnya. Yang lebih parah yang keempat. Siapa mereka? Sebelum Ramadan jelek, masuk Ramadan jelek, ba'da Ramadan tetap jelek. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Di surat Al-A'raf ayat 179. Coba dibaca. Surat ke-7.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum aadanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ini golongan yang keempat, ya. Jadi gak ada bagus-bagusnya, nilai 4 ya. Sampai diumpamakan seperti hewan ternak. Tahu apa hewan ternak apa? Babi, hewan ternak bukan babi. Ada kan babi ternak ya? Tapi lebih rendah nggak dari babi? Ngeri ya? Ini bahasa Quran ya. Allah sebutkan ada manusia yang dia Allah kasih ayun, mata, tapi matanya tidak pernah melihat ayat-ayat Allah. Allah kasih telinga, walau azanun, pendengaran, tetapi pendengaran tidak pernah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Allah kasih hati, walaupun hatinya tidak pernah tunduk dengan ayat-ayat Allah. Jadi aktivitasnya kumaha aing, ya. Hidup gue gimana gue ya namanya? Hidup aing, kumaha aing. Dan ada kan di belakang motor tuh, motor gue terserah gue dong. Itu ada modelnya. Hidupnya pengen bebas, gak mau diatur sama Allah. Padahal dia akan mati gak? Mati ya. Makanya orang yang seperti itu gak tahu hakikat kehidupan, gak mau belajar, terus ikutin hawa nafsunya. Bahkan kata Rasulullah dikatakan dalam satu hadis bahwasanya dunia itu apa? Sijil mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Jadi nggak boleh aku bebas. Apapun aktivitas, mau kerja, mau jadi wira swasta, mau jadi bapak rumah tangga, gitu ya, mau jadi seorang ayah, mau jadi seorang kakek, mau bertetangga, mau menjadi suami, semua itu ada aturannya. Nah itu disebut jeruji, aturan, nggak boleh bebas. Wajadatul kafir. Tapi bagi orang kafir, dari kalimat kafir atau kafir dia selalu berbentuk di ayat Allah. Saya intinya bebas. Tadi itu mengatakan seperti kalimat apa? Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan. Jadi saya yang berhak ngatur. Ini hal-hal yang harus kita waspadai. Dan saya akan membahas ya, 3 amalan yang harus kita kuatkan di bulan Ramadan. Kita bahas malam hari 3 amalan yang ini dilakukan para sahabat, para tabi'in. Dia benar-benar fokus dengan 3 amalan ini ketika di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Antum buka di surat Al-Baqarah dari ayat 2, 3, dan 4 sampai 5. 2, 3, 4. Bukan di Samsung ada 5-nya ya. 2, 3, 4, 5. Kita jadi tidak ada keraguan padanya untuk bagi mereka yang bertakwa.
yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diberikan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ditutup dengan kalimat wa ulaika humul muflihun. Jadi inilah keberuntungan. Apa sifat orang bertakwa? Ini kata Nabi Ramadan apa? La laku tatakun. Jadi pribadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu punya 3 amalia yang harus dia gempir di bulan Ramadan nanti. Gaspol lah bahasanya. Kalau bahasa sirkuit Mandalika itu 30 lap. Kira-kira Rossi pelan-pelan nggak kalau dia main di Mandalika? Marquez nggak orang gaspol, apalagi lap akhir kan ya. Wah, yang penting juara. Ramadan harusnya seperti itu. 30 hari harus gaspol. Jangan sampai puasanya kayak puasa orang Jahiliyah. 10 malam pertama Masjid Al-Hidayah, Musola Al-Hidayah sampai pasang tenda. Pasang tenda nggak gitu? Karpet gitu ya. Semua orang datang menu itu paling mentok-mentok 10 malam pertama. Ya di mana-mana Pak itu kejadian kan ya. 10 malam kedua mulai dulu majukan jamaahnya, karpet mulai digulung, tenda mulai lepas, sudah mulai lapang ke masjid. Pindah ke mana Pak? Ke mall, pasar-pasar mulai ramai, swalayan mulai didatangi. Mereka sibuk mempersiapkan baju lebaran. Setiap orang bisa lebaran, tapi Idul Fitri khususnya kembali ke fitri itu khususnya orang yang sukses Ramadannya. Ulaika humul muflihun, itu orang yang mendapat Idul Fitri. Kalau lebaran orang yang nggak puasa itu lebaran nggak? Baju baru nggak? Pulang kampung nggak? Pulang kampung. Senang banget sukses puasanya, kalau nggak bolong setengahnya. Ini fenomena. Jadi lebaran siapapun bisa, tapi Idul Fitri khususan orang yang punya 3 amalan ini yang harus dia utamakan. Apa amalan pertamanya? Ketika kita mengaku orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna, orang-orang yang sudah diberikan yang namanya apa? Keimanan dengan petunjuk Al-Quran, tidak ada keraguan di hatinya, dan itu menjadi jalan ketakwaan, maka Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi fokus nanti perbaikan di bulan Ramadan sholatnya. Pastikan bapak-bapak ya, yang sholat kalau Ramadan ya di masjid. Kalau sebelum Ramadan ya di masjid. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita di masjid bisa mempercegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka di dalam surat Al-Ankabut itu ayat 45 Allah katakan "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Allah sudah turunkan Al-Quran, Al-Kitab. Di dalamnya apa? Kalian disuruh baca, banyak tadabbur, banyak mendalami isi kandungannya. Setelah Al-Quran diturunkan ada 30 juz, ada 114 surat, ada ribuan ayat, ada kalimat di dalamnya, ada kata di dalamnya, ada huruf di dalamnya. Maka tugas utama setelah kita bacanya benar, wa aqimis shalah, tegakkanlah shalat. Jadi amal pertama yang nanti kita akan dihisab dalam satu hadis yang sahih, innal awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Jadi pertama nanti di akhirat amal yang akan dihisab dari amal kita itu sholat kita.
kita sendiri-sendiri. Jadi kita punya teman sejati, siapa? Sholat. Istri antum meninggal enggak akan masuk kubur bareng-bareng. Harta, mobil, motor, kendaraan mewah masuk kubur, balik ke ahli warisnya. Maka kata Nabi, infba'ul mayyit salasun, yang mengikuti mayit itu ada 3. Akhiruhu, maluhu, amaluhu. Ternyata yang tetap menemani itu apa? Amalnya, keluarganya, istri cantik nikah lagi, bapak berjuang membangun perusahaan jadi CEO, itu kan ya? CEO. Sampai apa? Bangun beberapa cabang, meninggal, istri nikah lagi. Ternyata ya selama ini diperjuangkan buat orang lain. Maka dahulukan sholat. Sebab sholat ini apa? Wala zikrullahu akbar, kata Allah. Amalan paling besar dari ibadah yang lain. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, man khafadha 'alaiha, siapa yang sholatnya dijaga nih, ya, on time, tepat waktu, tidak part time, tidak sometime, tidak anytime, dia selalu on time, dipanggil datang, berjamaah, maka inilah sholat yang Allah muliakan. Maka Ramadan besok kebiasaan buruk sholat lalai, mungkin apa kadang udah mau salam baru datang gitu ya, masih sibuk dengan urusan dunia, besok Pak belum aja datang Pak. Kenapa? Ketika kita duduk menunggu waktu sholat dicatat sebagai sholat. Antum duduk nih dari sholat ke sholat, contoh maghrib tadi nih, kita duduk seperti ini sampai isya. Di samping dapat pahala kajian Pak, kita dapat pahala sholat. Masya Allah. Jadi sholat ke sholat ketika itu dapat pahala sholat. Bagian sholat berapa rakaat dari maghrib sampai isya. Ini kebaikan yang besar. Maka perbaiki sholat kita, karena sholat yang menjadi amal pertama dihisab. Wa man sholahat faqad aflaha. Siapa yang baik sholatnya, dia akan beruntung. Wa man fasadat, siapa yang rusak sholatnya, masuk Ramadan masih telat mau sholat, masuk Ramadan masih kesiangan mau subuh, ambil kan, habis sahur tidur lagi gitu kan. Sahurnya itu berapa sih? Sahurnya sahabat berapa ayat Pak? Sebelum azan 50 ayat. Antum baca surat Al-Nur bisa 30 ayat, itu kurang lebih hampir 9-10 menit Pak. Tambahin 20 ayat ya, kurang lebih 10 menitan lah. Kalau yang 20 ayatnya anak apa gitu ya, cepet 10 menit jeda ya, berhenti untuk persiapan sholat subuh, jangan tidur lagi. Kalau ini punya istri kan ya, waduh masih panjang nih kesempatan gitu, maka kondisikan, karena sholat itu amal yang pertama dihisab. Siapa yang baik sholatnya besok Ramadannya, maka dia akan mendapat keberuntungan yang besar. Tapi siapa yang lalai, masih lalai juga di bulan Ramadan, nunggu Ramadan berapa kali lagi. Sudah ada pertemuan Ramadan yang dimana keutamaan Ramadan itu bisa menyaingi orang yang syahid, yang dimana salah seorang sahabat Thalha yang mimpi bertemu 2 sahabat, yang 2 sahabat ini meninggalnya beda setahun Pak. Yang satu meninggal syahid, yang satu meninggal sakit. Nah, yang ternyata ketika 2 orang ini nanti di pintu surga, Thalha melihat dalam mimpinya yang masuk surga duluan yang sakit, yang meninggal di tempat tidurnya. Padahal keutamaan syahid, Masya Allah tadi. Apa sebabnya? Karena si bulan yang sakit ini liman adroka Ramadan, bertemu bulan Ramadan. Jadi antum punya kawan, dia seorang relawan, misalkan berangkat ke Palestina, tahu-tahu kena rudal, meninggal tahun yang lalu.
Sekarang antum di sini bertemu Ramadan, antum serius di bulan Ramadan beramal soleh. Setahun kemarin sampai sekarang sholat, ruku, sujud, ya tepat waktu, beramal soleh, maka insya Allah bisa menyaingi pahala orang yang syahid. Itu kebaikan orang yang bertemu bulan Ramadan. Maka pertama perbaiki sholat kita. Dan sholat ternyata salah satu amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, bahkan satu surga dengan Rasulullah. Coba antum lihat di surat An-Nisa ayat 69. Surat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul yaitu Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita perlu pahami pertolongan ini secara pemahaman. Pertama, para nabi dan nabiin, jadi orang-orang yang dimuliakan Allah diberikan wahyu, tugaskan untuk menyampaikan wahyu, ya, agar sampai risalah kepada kita semua. Yang Allah khususkan para anbiya, para rasul untuk menyampaikan dakwah kepada umat. Yang kedua, siddiqin. Siddiqin ini orang yang ketika mendapat informasi dari Rasul, baik Quran maupun sunnahnya, dia benar-benar yakin, percaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Dia memantaskan dirinya dengan Quran dan sunnahnya. Dia jalankan amalia dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan. Siddiqin tidak berhenti pada dirinya ternyata. Siddiqin itu apa? Mereka ketika benar, dia akan membenarkan orang lain. Dia ajak orang lain seperti dirinya. Lihat Abu Bakar ketika taslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang paling gacor pertama dakwahnya Abu Bakar. Di saat 4 orang pertama masuk Islam, ada Khadijah, ada Ali, ada Zaid, ada Abu Bakar. Yang paling pertama kencang larinya dalam dakwahnya itu Abu Bakar. Makanya orang siddiqin ini pahalanya tanpa batas, masya Allah. Bahkan ditimbang nanti pada yaumul mizan nih, amalan Abu Bakar di sini ini amalan manusia seluruhnya selain para nabi, ya, dari zaman Nabi Adam. Bayangin, dari zaman Nabi Adam di sini kumpul tuh, termasuk kita di sini ikut tuh, ya, nggak berarti padahal nggak berat-berat banget. Di sini amal Abu Bakar ditimbang, ternyata amal Abu Bakar tidak ketandingan. Padahal itu ada hawarinya, Nabi Isa punya sahabat, Nabi Musa punya sahabat, para nabi sebelum punya sahabat. Ternyata untuk nandingin amal Abu Bakar tidak ketandingan. Tuh dasarnya kalau kita jadi siddiqin, membenarkan, tidak berhenti hanya diri kita, tapi juga berusaha membenarkan orang lain. Nah, orang siddiqin Pak punya sifat harisun. Apa harisun? Resah, gelisah ketika banyak kemaksiatan di sekitarnya. Dia nggak pewek, nyaman dengan ibadahnya sendiri. Saya sudah hafiz, alhamdulillah 30 juz, cukup baca Quran aja terus. Nah, dia akan berdakwah. Makanya umat hari ini butuh 3 tipikal orang. Pertama apa? Model orang yang berilmu. Kedua, model orang yang benci sama kebongkaran. Ketiga, orang yang mau berdakwah. Antum berilmu tapi nggak mau dakwah, cuma boleh sendiri. Antum berilmu tapi baik dengan apa? Dakwahnya nggak perlu sama kemaksiatan, pasti materinya yang aman-aman aja.
Yang menyinggung, tar dulu, danger nih, danger, bahaya. Bisa-bisa nggak boleh ngisi lagi nih ntar itu. Itu banyak Pak, kasus seperti itu banyak. Maka butuh 3 pilar ini. Orang yang punya ilmu, semangat dakwah, dan dia punya sifat yang namanya harisun, peka terhadap lingkungannya, gak mau kalau orang di sekitarnya itu belum mendapat hidayah. Sebab kalau modal semangat doang nggak ada ilmunya, bahaya nggak? Bahaya. Bahaya nih, semangat dakwah itu dulu udah kajian tuh boleh satu ahad, Senin, tapi nggak ada ilmunya, dia sakit dong. Sakit, bahaya. Modal semangat doang nggak berilmu, bahaya itu. Banyak kan ya yang di Indonesia itu kalau ada sesat banyak pengikutnya, banyak. Di mana-mana ada pengikutnya. Apalagi orang awam tuh, ketika dia melihat sosok kiai Leo, punya pesantren dia, santrinya ribuan, lah pulang bawa wafak, bawa wafak, ngasih jimat ke jamaah nih. Oh jimat, ada nggak kayak gitu Pak? Ada, nggak ada. Nih nanti ditaruh dalam rumah, dipendam, rumah nyaman, tentram, aman, mahalnya 5 juta. Udah, ya ini katanya itu. Dan lagi tadi itu berilmu tapi nggak ada sifat muru'ah, kebencian kepada maksiat, bahaya nggak? Paling berilmu nih, tapi awal lingkungan nggak peduli, bahaya nggak? Bahaya. Karena ketika nanti terjadi musibah, bencana alam, paleo nak juga. Alhamdulillah, karena dia melihat kemaksiatan. Maka 3 hal ini harus didatangkan. Itulah para siddiqin. Kemudian syuhada, siapa syuhada? Orang yang dia berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, meninggal di jalan Allah. Kemudian solihin, siapa solihin? Orang yang beramal soleh secara zahir dan batinnya benar, amalnya sesuai sunnah, hatinya ikhlas. Jangan sampai jidat doang ikut lawan gitu ya, tapi habis ngaji ngomongin orang, habis ngaji hasad sama orang, habis ngaji gibah orang, lah itu merugi. Karena Allah butuh amal itu. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang ahsanu amal itu amal yang ikhlas dan benar zahirnya secara pengamalan. Itulah solih. Nah ayat ini, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya rindu padamu ya Rasulullah. Ketika saya berpisah saya sedih. Lalu bagaimana jika ketika engkau meninggal, saya meninggal, pasti kita beda surganya ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasul? Ketika ditanya begitu, kamu beri dengan dia, maka doakan saya biar bisa juga satu surga dan engkau ya Rasulullah. Maka apa Rasul? Baik, saya doakan. Tapi tolong kamu jaga amalan. Ada amalannya, ada biasanya. Apa amalannya? Sujud, banyak kamu sujud kalau laporan sholat. Jadi orang yang ati Allah, ati Rasul, yang paling pertama kelihatan dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka sholat itu bisa satu surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tetanggaan Pak, Masya Allah. Di depan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim, sebelah kiri Nabi Yunus, belakangnya Nabi Yusuf. Masya Allah, lingkungan para nabi bisa dimasuki dengan orang yang ahli sholat, ibadahnya benar, tunduk patuh taat pada perintah Allah. Nah ini amalan yang pertama. Maka masuk Ramadan besok, perbaiki sholat kita. Sunnahnya geber, apalagi wajibnya. Karena berlipat ganda Allah berikan kebaikan dengan sholat yang kita kerjakan. Yang kedua apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Besok Ramadan insyaallah siapin harta terbaik Pak. Lewat 4 pintu harta, bisa zakat, bisa wakaf, bisa sedekah, bisa infak. Kerahkan harta kita, siapkan harta terbaik. Dan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang
wanita terbaik yang kalian cintai. Makanya Nabi ketika khutbah Idul Fitri setelah selesai beliau mendatangi jamaah wanita. Apa kata Nabi? Ya ma'asal nisa, wahai para wanita, sesungguhnya saya melihat banyak kalian nanti menjadi ahli neraka. Maka apa? As-sadaqah, banyaklah sedekah. Maka seketika para wanita itu ketika Rasul bersama Bilal itu langsung ada yang lepas antingnya, lepas cincinnya, lepas kalungnya, dia sedekahkan karena berfatakuna walau di sisi tampol. Dia takut sama neraka dengan bersedekah. Ditargetkan besok berapa juta? Silahkan. Yang saya mau 100.000, berarti berapa juta tuh? 3 juta aja. 100.000 undang orang berbuka, dapat berapa orang Pak? Modal nasi padang 10.000, 10 orang aja. Masya Allah, 10 aja, alhamdulillah. Dapat 10 hari puasa orang yang sedang berbuka. Berarti 3 hari nggak ketutup belum sebulan? Ya, ketutup kan ya? Jangan berhenti, lanjut terus. Saking apa? Dengan harta dia cari pahala dengan kebaikan yang Allah berikan. Makanya di surat Al-Qasas coba lihat di ayat 77 itu Allah katakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah oleh kalian kebahagiaan di akhirat. Kata para ulama apa? Dengan harta. Jadi kita dikasih dunia nih. Dunia buat kita. Waladzi khalaqalakum fil ardi jami'an kata Allah. Dunia saya kasih untukmu wahai hambaku. Tapi kamu kata Allah untukku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika Allah berikan dunia kepada kita hari ini, maksimalkan besok Ramadan kita banyak berbagi. Bulan kasih sayang sesama umat. Bahkan dalam satu riwayat hadis laisa mukmin, tidaklah dia seorang mukmin ketika dia tidur kenyang tetangganya lapar. Antum soleh, baca Quran, ngaji rajin, hafal 30 juz, kaya juga, tapi tetangga kelaparan, antum tidur kenyang, laisa mukmin, itu bukan mukmin. Mukmin yang sejati mereka yang khairun nas anfa'uhum linnas, banyak manfaat bagi orang lain. Bahkan sedekahnya fi syar'i waduh, dalam keadaan sempit dia bagi lebaran saya tahan dulu, saya mau bayar impor. Begitu. Sepatu branded, taruh sepatu biasa aja yang 20.000 jadi juga. Sepatu branded 3 juta kan. Tahan dulu, saya mau bayar sedekah. Terakhir mau pulang kampung, mobil habis 5 juta. Naik motor itu 5.000 buat sedekah. Begitu strateginya. Jangan mikirnya dunia. Dan yang terakhir apa yang masih perbaiki? Lalu setelah kita bayar sedekah, Qira'at Al-Quran, banyaki baca Al-Quran. Targetin hatam tahun ini. Kalau tahun lain ya hatam. Kalau tahun kemarin 1 kali hatam, tahun ini 2 kali. Kalau kemarin 2 kali, tahun ini 3 kali. Tahun kemarin ya hatam, tahun ini ya hatam. Khawatirlah tahun depan hatam usianya. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Kalau punya maaf, bagaimana kata Allah yang selalu saya berlari, semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan menjadikan Ramadan yang terbaik, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Mau kok satu orang aja. Baik, kurang lebih mohon maaf yang dari Allah yang saya berlari. Semoga